Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita melanjutkan kajian secara online ini mengenai pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Telah berlalu dua pertemuan ya. Ini pertemuan pertama tentang muqaddimah, kemudian pertemuan yang kedua membahas sisa dari muqaddimah yang belum terbahas. Kemudian di pertemuan kedua yang lalu pun saya sempat membahas kaidah yang pertama. Sedikit kita mereview ya atau memurojaah tentang kaidah yang pertama yang dibahas dalam kitab Al-Qawaidul Arba' ini, karena kitab Al-Qawaidul Arba' itu sendiri secara bahasa artinya adalah 4 kaidah. Jadi 4 kaidah. 4 kaidah tentang apa? Ya, 4 kaidah untuk mengetahui apakah tauhid yang benar itu dan apakah syirik yang benar definisinya. Karena semakin jauhnya umat dari ajaran Islam yang autentik, yang benar, itu sering akhirnya banyak yang tidak mengetahui apa sih itu tauhid yang sebenarnya yang dibahas dan didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Nah, maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab kecilnya namun besar faidahnya, karena kitab Al-Qawaidul Arba' ini sangat kecil sekali, kalau dalam bahasa kita mungkin termasuk dalam buku saku gitu ya, atau bahkan hanya berupa makalah kecil saja. Oleh karena itu biasanya Al-Qawaidul Arba' ini disatukan cetakannya dengan kitab Al-Usulus Salasah, yang mana kitab Usul Salasah pun itu termasuk kitab kecil namun agung manfaatnya ya, sangat besar sekali faidahnya. Nah, disatukan misalnya. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan setelah membahas kitab Al-Qawaidul Arba' nanti kita lanjutkan kepada pembahasan Al-Usulus Salasah. Baik, kita kembali ke mereview, mengulang sedikit tentang kaidah yang pertama yang telah saya bahas pada pertemuan sebelum ini, pertemuan yang kedua. Bahwasanya dalam kaidah yang pertama untuk memahami apa itu tauhid dan apa itu syirik dengan pemahaman yang benar, maka di dalam kaidah yang pertama Syekh mengatakan yang intinya adalah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mereka itu mengakui ya, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah sang pencipta dan yang mengatur alam semesta. Tetapi keyakinan mereka itu, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah itu, yakni orang jahiliyah, meskipun meyakini bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi, tetapi keyakinan tersebut tidak menyebabkan orang jahiliyah dikatakan sebagai muslim. Oleh karena itu Rasulullah memerangi mereka, gitu ya. Nah, kemudian Syekh pun membawakan dalil dengan surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi."
Amma yamliku sam'a wal absara. Katakanlah hai Rasulullah. Jadi ayat ini tentu Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk dibacakan kepada seluruh umat Islam. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Qul," katakanlah. Maksudnya adalah pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang sedang beliau dakwahi itu, yakni orang-orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah ketika itu. "May yarzuqukum minas samai wal ard." Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Dan siapakah yang memiliki seluruh pendengaran dan juga penglihatan? Dan siapakah wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Ini sebagian ulama ada yang memaknai maksud atau menafsirkan maksud dari mengeluarkan kehidupan dari kematian itu seperti misalkan ayam yang keluar dari telur, gitu ya. Ini contoh saja, barangkali ada penafsiran lain sesuai dengan lafaz ayat ini, itu bisa saja asalkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah tafsir yang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan. May yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Itu diantara contohnya adalah, yakni misalkan anak ayam gitu keluar dari telur, yang mana telur itu kan benda mati gitu ya. Nah, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati, mayyit, dari kehidupan. Ya maksudnya telur itu sendiri. Telur ayam dari ayamnya gitu mengeluarkan. Nah, ini juga bisa bermakna lain tentunya. Ini adalah penafsiran secara cepat saja, karena ayat ini secara global atau inti dari pembahasan tentang kaidah yang pertama ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa may yudabbirul amra. Kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada mereka, wa may yudabbirul amra. Siapakah yang mengurusi segala perkara? Tentu di alam semesta ini ya. Maka kata Allah lanjutan ayatnya, fasayaqulunallahu. Maka mereka yang ditanya oleh Rasulullah itu akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa saja kepada Allah? Jadi dalam surat Yunus ini dan ayat-ayat yang lain ya, yang telah kita bahas pada pembahasan yang lalu, itu Allah berkali-kali mengabarkan bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan hal-hal demikian. Dalam ayat yang lain pun diulang dengan redaksi yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Jadi siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka ternyata orang-orang jahiliyah yang didakwahi oleh Rasulullah dan mereka belum masuk Islam, itu ternyata mereka itu meskipun kafir, tapi mereka meyakini Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan rezeki dan menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Ternyata itu diyakini oleh orang jahiliyah. Tapi itu keyakinan itu saja, ya ingat saja, keyakinan itu saja itu tidak menyebabkan orang-orang jahiliyah dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tidak. Mereka bukan orang-orang yang beriman meskipun memiliki keyakinan itu. Contoh yang lain agar memudahkan gitu ya, akan memudahkan apakah memang benar yang demikian itu, bahwa orang yang meyakini adanya Allah, bahkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki itu adalah tetap kafir kalau belum menyempurnakan keyakinannya dengan pembahasan selanjutnya nanti insya Allah. Contoh yang lain adalah seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu kan mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu Yesus, menurut mereka itu bahasa Indonesianya Yesus, atau bahasa baratnya gitu ya, Yesus. Kalau bahasa Arabnya biasanya Isa Al-Masih, dan dalam bahasa Indonesia juga Yesus kan disebut Isa gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, ternyata mereka pun meyakini bahwasanya Yesus itu memiliki Bapa di surga, istilah mereka. Dialah Allah menurut ucapan orang Indonesia. Ya, kemudian Allah ini punya istri namanya Bunda Maria. Nah, dari Bunda Maria inilah lahirlah Yesus. Makanya ada trinitas istilah mereka. Nah, di sini ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah,
orang-orang Nasrani atau Kristen, Nasrani itu bahasa Arabnya, itu meyakini bahwa Allah itu ternyata Tuhan juga. Hanya saja dalam bahasa Indonesia mereka mengatakannya Allah. Tapi kalau Kristen Arab, karena orang Arab juga ada orang Kristennya, minoritas tentunya, itu ketika mengucapkan Allah tentu dengan lafaz bahasa Arab, yakni Allah. Makanya saya beberapa pekan yang lalu gitu ya melihat perdebatan terbaru antara ahli kristologi Muslim dari Mesir dan pendetanya Kristen, tokoh Kristen di Mesir. Itu mereka berdebat tentang masalah ketuhanan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, orang pendeta ini yang Kristen ini ketika misalkan ketika dia takjub mengucapkan subhanallah gitu. Subhanallah, maha suci Allah gitu, maha kuasa Allah, subhanallah katanya gitu, subhanallah. Jadi gitu, karena emang Allah itu adalah Tuhan yang mereka sembah. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka dikatakan orang kafir, orang Nasrani itu, sebagaimana orang jahiliyah dikatakan orang kafir, padahal mereka meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi? Jawabannya karena ketika mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan, juga mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan lain selain Allah, yakni Yesus sebagai anak Tuhan dan Bunda Maria sebagai istri Tuhan. Jadi tiga inilah yang disebut dengan menyekutukan. Nah, orang-orang jahiliyah lantas apa? Orang jahiliyah yang sedang dibahas dalam Al-Qawaidul Arba ini, kenapa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah itu kan ketika itu dominannya adalah orang Arab jahiliyah. Dan juga ada orang Nasraninya, orang Yahudinya ada. Nah, yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata mereka meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi. Lantas apa penyimpangan orang jahiliyah itu? Kalau tadi orang Nasrani udah sebutkan barusan, orang jahiliyah apa penyimpangannya? Di antara penyimpangannya adalah ketika mereka hendak mendekatkan diri kepada Allah, atau istilah lainnya taqarrub, ya, berusaha ingin dekat dengan Allah, maka mereka metode taqarrub mereka, metode agar merasa dekat dengan Allah itu dengan melakukan suatu kesyirikan yang lain sehingga Allah membenci mereka. yakni mereka dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah berhala-berhala. Maka dari sini ketika misalkan kita mengetahui dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, semua orang yang mempelajari agama Islam dan sejarah Nabi Muhammad SAW tentu tahu bahwa orang jahiliyah itu penyembah berhala gitu kan. Tapi jarang ya di negeri kita khususnya, jarang yang membahas sehingga akhirnya banyak yang tidak tahu. Ternyata orang-orang jahiliyah itu juga menyembah Allah. Jadi yang kita tahu orang jahiliyah itu menyembah berhala, patung gitu kan, patung, menyembah jin dan sebagainya, menyembah benda keramat. Memang itu yang mereka lakukan, tapi mari kita lihat ya. Mari kita lihat di kaidah kedua yang akan sekarang kita bahas insyaallah. Yakni kaidah kedua ini akan membahas tentang kenapa sih orang-orang jahiliyah yang mereka meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi, kok kenapa mereka masih dikatakan orang kafir, dan juga kenapa mereka menyembah berhala. Ya. Kenapa mereka dikatakan orang kafir dan kenapa juga mereka menyembah berhala? Ini sebenarnya ada kaitannya, mereka kafir karena menyembah berhala gitu ya. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Nah, dalam kaidah kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan annahum yaquluna ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qaulu ta'ala. Jadi bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah itu ya, dan orang Nasrani, orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah ketika itu, orang-orang kafir itu, mereka memiliki keyakinan bahwasanya tidaklah kami berdoa meminta kepada sekutu-sekutu Allah itu, dan tidaklah kami menghadapkan penyembahan kami kepada mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah
dan dalam rangka agar menjadikan selain dari Allah itu sebagai perantara kami untuk meminta pertolongan kepada Allah. Istilah lainnya syafaat. Nah, jadi di sini ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka telah kita ketahui ya dalam kaidah pertama bahwasanya orang-orang kafir jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah itu menyembah Allah, ternyata mereka pun menyembah berhala. Nah, ini yang Allah benci. Lantas kenapa mereka menyembah berhala? Maka jawabannya ada dua alasan. Kenapa orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala? Alasannya ada dua gitu ya. Yang pertama untuk taqarrub, al-qurbah atau taqarrub. Ini dalam biasa ya kajian-kajian sering diucapkan oleh para ustadz. Taqarrub itu merasa dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa mereka menyembah selain dari Allah, meminta kepada selain dari Allah. Yang kedua karena syafaat atau agar mereka menjadi perantara. Yang disembah selain Allah itu agar menjadi perantara. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka merasa butuh perantara agar doanya cepat dikabulkan. Nah, ini syafaat. Syafaat itu artinya perantara dan sudah menjadi bahasa Indonesia ya syafaat itu, dan juga ternyata artinya perantara juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI bagian kelima KBBI 5 itu udah saya cek bahwa syafaat itu udah jadi bahasa Indonesia, artinya adalah perantara kepada Allah, katanya gitu. Nanti insya Allah dibahas. Nah, alasan yang pertama kenapa sih orang-orang kafir jahiliyah itu mempercayai dan meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan, tapi kok kenapa mereka juga menyembah berhala atau Tuhan-Tuhan lain selain dari Allah? Yang dengan sebab itulah akhirnya mereka dikatakan kafir, meskipun mereka meyakini bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi dan Tuhan mereka. Dan inilah yang disebut dengan syirik, menyekutukan Allah. Jadi percaya Allah, kemudian mempercayai juga Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, ini syirik. Nah, kalau hanya mempercayai Tuhan selain Allah, tentu itu bentuk kekufuran yang lebih tinggi lagi. Jadi sama sekali tidak mengenal Allah. Misalkan orang-orang Hindu Buddha, kan mereka menyembah patung-patung yang jelas ya, patung-patung dewa-dewa gitu ya, dan mereka nggak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di negeri Arabnya, kalaulah ada, sangat minoritas sekali. Biasanya di negeri Arab, tapi sukunya suku yang lain, misalnya Kurdi dan sebagainya gitu ya. Tapi di negara Arab ada sebagian yang beragama Hindu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika mereka menyembah kepada selain Allah, ternyata tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu alasan yang pertama. Dalilnya adalah, ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa dalil bahwa orang-orang kafir jahiliyah itu menyembah selain Allah agar merasa dekat kepada Allah, atau istilah lainnya dalam rangka taqarrub kepada Allah, adalah surat Az-Zumar. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya, dan orang-orang yang telah menjadikan selain dari Allah itu sebagai pelindung-pelindung mereka atau aulia mereka, maka mereka memiliki keyakinan tatkala menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, bahwasanya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka melainkan dalam rangka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi begitu. Jadi ada orang-orang jahiliyah itu ketika mereka telah meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi, dan kan sifat manusia yang baik ya, etika yang baik bagi seorang manusia yang baik adalah kalau diberi sesuatu kan dia akan merasa berterima kasih gitu kan. Maka ketika ada orang-orang jahiliyah yang masih memiliki hati nurani dan peka keagamaannya, ketika mereka yakin Allah yang memberikan rezeki, tentu ada rasa ingin berterima kasih kan, bersyukur. Nah,
celakanya orang-orang jahiliyah itu ketika hendak bersyukur atau mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberikan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, maka justru mereka mendekatkan dirinya dengan cara menyembah kepada selain Allah, dengan cara menyembah kepada selain Allah. Dengan cara, kalau biasa yang sudah kita kenal dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW adalah mereka menyembah patung-patung. Menyembah patung-patung. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, "Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Allah akan memberikan putusan atas apa yang telah mereka perselisihkan itu. Karena mereka juga berselisih. Ada yang menyatakan perantaranya ini berhala, ada yang menyatakan perantaranya ini orang keramat, ada yang mengatakan berselisih. Allah yang memberikan keputusan. Kemudian Allah pun menyatakan tentang mereka itu, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Jadi dari mana kita mengatakan bahwasanya mereka itu, orang-orang jahiliyah itu yang memiliki keyakinan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, kemudian mereka pun mendekatkan diri dengan cara menyembah kepada selain Allah, itu disebut orang-orang kafir. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat terakhirnya, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan juga kafir. Jadi tentang orang-orang yang tadi itu Allah katakan kadzibun kafar. Mereka itu, dia itu adalah orang yang pendusta dan juga kafir. Sangat-sangat kufur. Kafar, sangat-sangat kufur. Nah, ini Allah tegaskan demikian karena kan tadi orang-orang jahiliyah itu mengatakan illa liqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka melakukan menyembah kepada selain Allah itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, dusta mereka. Jadi Allah dustakan pernyataan mereka agar merasa lebih dekat. Jadi itu semua dusta, salah. Salah, bukan seperti itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah memang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Demikian ya. Nah, jadi yang pertama alasan kenapa orang-orang jahiliyah itu menyembah kepada selain Allah sehingga mereka tetap menjadi kafir, itu alasannya ternyata mereka agar merasa lebih dekat kepada Allah. Agar merasa lebih dekat kepada Allah. Kemudian alasannya yang kedua, agar sekutu-sekutu Allah tersebut, hal-hal yang disembah selain dari Allah tersebut dapat menjadi syafaat bagi mereka. Syafaat itu perantara. Jadi kalau misalkan biasanya begini, sering ada yang mengisyaratkan. Di sini juga dibahas oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimahullahu taala bahwa ada sebagian orang yang mengatakan ketika mereka hendak berdoa kepada Allah, maka mereka membutuhkan perantara agar doa tersebut dapat langsung dikabulkan atau cepat dikabulkan atau dikabulkan. Itu mereka mengibaratkannya bagaikan seorang raja yang mana kalau rakyat ingin bertemu atau meminta sesuatu kepada raja, maka butuh perantara. Karena rakyat jelata itu tidak pantas menghadap langsung kepada raja yang sibuk, maka butuh perantara, baik kepada menterinya, kepada perwakilannya dan sebagainya. Katanya demikian. Jadi raja saja butuh perantara, sama seperti kita misalkan, kata mereka. Kepada presiden kan orang seperti kita, misalnya orang biasa, rakyat jelata, mau bicara sama presiden sangat susah sekali birokrasinya, sangat susah sekali. Harus disampaikan kepada perwakilan rakyat dan sebagainya, dewan perwakilan dan sebagainya. Nah demikian ya. Nah, maka kata Syekh Ibnu Jibrin, itu tidak selayaknya Allah diibaratkan demikian. Ya, tidak selayaknya Allah diibaratkan demikian. Kalau Allah diibaratkan dengan demikian, berarti menganggap bahwasanya Allah itu tidak memiliki kekuasaan yang total. Padahal Allah kan maha kuasa. Iya, raja tidak mungkin ketemu dengan seluruh rakyatnya, tidak mungkin. Sama dengan presiden kita sekarang gak mungkin ketemu rakyatnya seluruhnya. Itu kan tidak mungkin. Betapa banyak rakyat beliau itu ya, rakyat presiden kita diawasi satu persatu, gak mungkin. Maka butuh perantara. Nah, Allah kan maha kuasa, berbeda dengan makhluk. Maka
tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk seperti permisalan demikian. Oleh karena itu, ketika kita meminta kepada Allah berbeda dengan cara ketika kita meminta kepada atasan kita, kepada pemimpin besar kita. Kepada Allah kita harus langsung kepada Allah berdasarkan firman Allah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang memerintahkan kita untuk kalau berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya fa inni qarib, aku itu dekat. Jadi jangan merasa jauh sebagaimana kita merasa jauh kalau kita mau ketemu dengan raja kita, ya, presiden kita. Tapi kepada Allah kita harus merasa dekat tatkala kita meminta. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah tegaskan dalam ayat selanjutnya, aku akan mengijabahkan, menjawab doa siapapun yang berdoa kepada Allah. Allah jawab. Ini kekuasaan Allah yang tidak sama dengan para raja itu. Gitu. Nah, maka teman-teman sekalian, yang kedua, yakni terkait dengan alasan orang-orang jahiliyah, ternyata orang jahiliyah pun demikian, memiliki alasan demikian bahwa ketika mereka hendak meminta kepada Allah, maka mereka merasa butuh perantara. Dalam bahasa Arabnya itu syafaat. Nah, syafaat ini dalilnya adalah yakni saya ulang, dalil bahwa orang-orang kafir itu menyembah kepada selain Allah itu sebenarnya dalam rangka agar selain dari Allah tersebut bisa menjadi perantara kepada Allah. Jadi inti nama ke Allah. Adapun yang selain Allah yang sedang mereka sembah juga itu hanya sebagai perantara mereka agar mereka kalau meminta bisa langsung dikabulkan oleh Allah melalui perantara ini. Begitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian membawakan dalil dari surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah selain Allah itu dengan mengfirmankan wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillah kepada selain dari Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak bisa memadaratkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, kata Allah, dan mereka pun mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu mengatakan bahwasanya yang mereka sembah selain dari Allah itu adalah sebagai syafaat kami di sisi Allah, sebagai perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Kemudian kalau misalkan ada orang yang mengatakan, loh, yang kami jadikan perantara ini kan orang keramat, orang soleh yang sudah meninggal, dan kita udah tahu sejarah hidupnya dia wali Allah yang telah meninggal, gitu ya. Apakah kami dituduh sebagai penyembah orang soleh tersebut? Kami enggak menjadikan orang soleh ini sebagai sesembahan, tapi ini hanya sebagai perantara kami yang akan memberikan kami syafaat, yang akan menjadikan yang menjadi sebagai syafaat bagi kami, sebagai perantara bagi kami para wali ini. Maka kita jawab bahwasanya meskipun mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak menyembah Allah, tapi Allah mengatakan bahwasanya mereka itu menyembah kepada selain Allah. Jadi siapapun orang-orang yang menyatakan bahwasanya selain dari Allah itu sebagai ada selain dari Allah yang dijadikan sebagai perantara agar segala kebutuhan mereka bisa terpenuhi dengan cepat, maka ketahuilah sebenarnya itu adalah menyembah kepada selain Allah. Kata siapa? Kata Allah. Karena di awal ayatnya Allah menyatakan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu menyembah kepada selain dari Allah. Gitu. Jadi Allah yang menyatakan bahwasanya mereka itu menyembah kepada selain Allah meskipun mereka
mengingkari bahwasanya kami tidak menyembah, ini hanya sebagai syafaat saja para wali ini. Nah, itu Allah sendiri ya yang menyatakan bahwasanya mereka yang menyembah selain Allah. Makanya Allah dalam melanjutkan ayatnya berfirman, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mengklaim selain dari Allah itu sebagai pemberi syafaat, ya, sebagai syafaat mereka. Atunabbi'unallah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Jadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah mereka itu sedang mengabarkan sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya, bahwasanya ternyata agar Allah bisa memberi, agar Allah mengabulkan permintaan mereka itu dengan cara harus ada perantara, syafaat-syafaat yang disembah selain dari Allah. Nah gitu. Jadi seolah-olah mereka sedang mengajarkan sesuatu yang tidak Allah ketahui gitu ya. Sehingga Allah belum pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di sana harus ada syafaat perantara yang juga disembah selain dari Allah. Nah gitu. Maka Allah dalam ayat ini, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Apakah kalian sedang mengabarkan kepada Allah tentang apa-apa yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu, Allah menyanggah lagi. Maha suci Allah dari hal yang demikian. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Amma yusyrikun, atas apa-apa yang telah mereka sekutukan. Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya sikap mereka itu sebenarnya menyekutukan Allah. Di awal Allah setelah nyatakan bahwasanya yang mengklaim bahwa selain dari Allah itu ada syafaat-syafaat, bahwa sesembahan selain dari Allah itu bisa memberi syafaat, Allah nyatakan bahwa yang meyakini hal tersebut itu sedang menyembah kepada selain Allah. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan bahwasanya mereka itu sedang menyekutukan Allah. Maka dari sini ternyata syafaat itu ada yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dinyatakan salah oleh Allah, bahkan penyebab kekufuran dan sebagai sifat penyembahan kepada selain Allah. Nah, ini adalah jenis syafaat yang sedang saya bahas ini sekarang adalah jenis syafaat yang dilarang. Yang dilarang. Tentu nanti akan muncul pertanyaan, bukankah Nabi Muhammad SAW itu adalah syafaat bagi kita, sebagai syafaat kita nanti kepada Allah? Jawabannya benar. Benar, beliau adalah sebagai syafaat bagi kita, yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada kita umat beliau. Benar Nabi Muhammad demikian sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada syafaat yang memang benar adanya. Adapun yang tadi saya bahas itu yang disindir oleh Allah dalam surat Yunus ayat 18 yang tadi saya bacakan itu adalah syafaat yang Allah nafikan, yang Allah anggap sebagai suatu syafaat yang tertolak, yang tidak mungkin ada gitu ya, yang Allah benci. Maka dari itu insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang syafaat ini, lanjutan dari pembahasan kaidah kedua. Sedikit saya simpulkan tentang kaidah kedua ini apa gitu ya. Kaidah yang kedua ini yakni membahas tentang bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah di masa beliau sedang hidup sallallahu alaihi wasallam, di masa beliau hidup, itu adalah orang-orang kafir yang menyembah selain dari Allah dengan alasan bahwa yang mereka sembah itu sebagai perantara agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi agar menjadikan mereka dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, alasan mereka menyembah kepada selain Allah itu adalah dalam rangka sebagai perantara juga agar segala permintaan mereka diijabah oleh Allah. Karena mereka merasa diri mereka kotor. Ketika berdoa mungkin diijabahnya tidak lambat, atau mungkin bahkan tidak diijabah karena merasa banyak dosa. Maka mereka butuh perantara. Nah, hanya saja orang-orang kafir itu menjadikan syafaatnya dengan syafaat yang Allah benci. Apa itu? Yakni dengan cara menyembah berhala. Kemudian dengan cara melalui orang-orang ngalap berkah kepada orang yang telah mati.
orang-orang yang telah meninggal. Baik orang yang telah meninggal tersebut orang kafir yang dikeramatkan, maupun orang soleh, maupun para wali, ataupun bahkan para nabi, kalau sudah meninggal sudah tidak bisa diminta-minta untuk sebagai perantara kepada Allah ketika berdoa. Nah, insya Allah nanti akan dibahas pada pembahasan yang selanjutnya terkait tentang syafaat ini, karena memang ini butuh perincian lagi gitu ya, dan kalau disatukan sekarang pembahasannya tentu terlalu panjang pembahasan ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur panjang dan bisa melanjutkan pembahasan yang penting ini tentang tauhid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.